Di video kali ini, saya membuat kue bangkit susu 1 kilo tepung. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama, siapkan panci atau teflon, lalu masukkan 1 kg tepung tapioka ataupun tepung kanji. Lalu tambahkan 2 helai daun pandan dengan cara dipotong-potong. Kemudian sangrai menggunakan api sedang cenderung ke kecil, aduk-aduk terus supaya bawahnya tidak gosong. Ini kita sangrai sekitar 8-10 menit. Setelah sekitar 8 menit disangrai menggunakan api sedang cenderung ke kecil, ini tepungnya sudah terasa ringan dan daun pandannya sudah layu, ini sudah bisa. Kemudian kita angkat lalu biarkan dulu sampai dingin. Dan setelah dingin kita ayak supaya tidak ada tepung yang bergerindil ya teman-teman. Selanjutnya siapkan wadah lalu masukkan 150 gram margarin. Kemudian tambahkan 50 gram butter. Lalu masukkan 300 gram gula halus. Gula halusnya wajib kita ayak karena gula halus sering menggumpal ataupun bergerindil. Gula halus bisa diganti dengan gula pasir yang di blender ataupun di food chopper. Untuk margarinnya saya menggunakan merek Royal Palmia dan untuk butternya saya menggunakan Wisman. Kalau menggunakan full margarin juga boleh, totalnya 200 gram. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, tambahkan setengah sendok makan vanili bubuk. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Vanili bubuk bisa diganti dengan vanili cair. Setelah tercampur rata, masukkan 2 saset susu bubuk Denkau kemasan 26 gram. Lalu masukkan tepung yang sudah kita sangrai sebelumnya, dan ini tepungnya sudah dingin dan sudah saya ayak. Lanjut aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Di sini kita aduk-aduk menggunakan tangan. Pastikan tangannya sebelumnya sudah dicuci bersih. Setelah tercampur rata seperti ini, lalu masukkan 200 ml santan kental. Dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Untuk santan ini saya dapat dari 2 saset santan instan kemasan 65 ml ditambah air sehingga totalnya 200 ml. Kalau ada adonan yang menggumpal bisa kita pecahkan. Adonan ini jangan diuleni, cukup diaduk-aduk saja. Jadi tekstur adonannya ini berbulir-bulir ataupun berpasir-pasir. Adonan yang pas itu adonan yang bisa dikepal dan adonan yang bisa dibelah ya teman-teman. Selanjutnya siapkan cetakan, lalu isi dengan adonan, kemudian padatkan. Setelah dipadatkan lalu rapikan menggunakan spatula ataupun scraper. Kemudian rapikan kembali, lalu keluarkan adonan dari cetakan dengan cara dihentakkan. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dicetak. Setelah seluruh adonan selesai dicetak seperti ini, lalu susun atau tata di atas loyang. Untuk loyangnya tidak perlu diolesin apapun. Ini disusun rapat juga boleh karena nanti kuenya ini saat dipanggang tidak akan mengembang. Setelah seluruh adonan selesai dicetak dan disusun seperti ini, kemudian adonan ini siap kita panggang. Dan ini oven listriknya sebelumnya sudah dipanasi sekitar 10 menit. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Panggang di suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah selama 50 menit sampai matang, atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, untuk oven tangkring sebelumnya juga sudah dipanasi sekitar 10 menit. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Di sini sekaligus saya panggang 2 loyang. Saya taruh di rak paling bawah dan di rak paling atas. Panggang menggunakan api sedang cenderung ke kecil sekitar 60 menit. Nanti di menit ke-30 tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata. Dan jangan lupa untuk lubang yang di atas dibuka. Setelah 30 menit pemanggangan yang di oven tangkring, kita tukar posisi loyangnya yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata.
Dan ingat untuk posisi loyangnya sesering mungkin kita bolak-balik dari samping kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, dari muka ke belakang, dari belakang ke muka supaya matangnya merata. Karena panasnya oven tangkring tidak semerata panasnya oven listrik ya teman-teman. Kita kembali ke oven listrik setelah 50 menit ini kuenya sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Lanjut panggang sisa adonan. Yang di oven tangkring sudah 60 menit ini kuenya sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Lanjut panggang sisa adonan. Nah, ini dia kue bangkit susunya sudah jadi. Kue bangkit susu ini bahan-bahannya ekonomis, buatnya sangat mudah, hasilnya sangat cantik, rasanya dijamin super duper juara, super duper mantul, super gurih, manisnya pas, teksturnya ini super duper renyah banget, pecah dan lumer di mulut. Setelah kuenya sudah dingin atau suhu ruang, susun di dalam toples ataupun wadah kedap udara. Satu resep ini 3 toples kemasan 500 gram dan 1 toples kemasan 300 ml, dan jika ditimbang berat bersihnya sekitar 1800 gram. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.